Selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Horas madihamu selalu kedamang denang. Kembali kita bertemu di renungan pagi damai di dalam Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Amin. Apa kabar saudara-saudaraku? Kiranya kabar sehat, kabar gembira ada di dalam hidup kita. Sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita, berangkat melakukan aktivitas kita, sapaan firman Tuhan untuk kita semuanya. Dari kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dikatakan begini saudaraku. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian saudara-saudaraku, firman ini mengajak kita semua, saudara-saudaraku, untuk membangun sebuah ibadah yang benar, ibadah yang hidup, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu berbicara tentang ibadah bukan hal yang baru bagi kita. Dalam praktek-praktek hidup rohani kita, kita selalu beribadah kepada Tuhan. Dalam bentuk doa, dalam bentuk pujian kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan. Ibadah, saudara-saudaraku, adalah pernyataan Allah melalui Kristus Yesus dan respons dari umat yang percaya dalam bentuk pujian dan doa yang dilakukan, saudara-saudaraku. Bila kita mengatakan ibadah itu adalah pernyataan tentang Yesus Kristus yang telah menyelamatkan, di sana saudara-saudaraku sempurnalah ketritunggalan Allah. Di sana kita lihat bagaimana Allah yang mengutus anaknya yang tunggal itu demi dan untuk keselamatan kita bersama. Dan di dalam Yesus Kristus, saudaraku, di sana ada kebangkitan. Kebangkitannya lah yang menjadi kesempurnaan juga di dalam keselamatan kita. Dan itu memberikan pesan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus itu, saudaraku, akan memperoleh kebangkitan juga karena imannya kepada Tuhan. Dan Tuhan dalam kehidupan karya keselamatan itu, dia naik dan mengutus Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Di sanalah yang saya katakan, ketritunggalan itu sempurna di dalam ibadah kita. Sehingga pusat dari ibadah itu, saudara-saudaraku, adalah Kristus sendiri. Jadi kita melakukan ibadah, itu semuanya berpusat kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam ketritunggalan Allah, di sana kita menyembah Dia. Di sana kita menguduskan Dia. Di sana kita berperan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudaraku. Apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan ini kepada kita, saudara-saudaraku? Mari hiduplah di dalam ibadah yang benar. Hiduplah di dalam apa yang Tuhan perintahkan. Setia dan percaya, taat kepadanya. Dan kebenaran yang dari Allah, itulah yang harus kita persaksikan. Itulah yang harus kita proklamasikan di tengah-tengah kehidupan beribadah kita. Ibadah bukan supaya saya tampil di sana. Di dalam ibadah, bukan saya yang menjadi pusat, tetapi adalah Kristus. Pujian kita adalah Kristus. Doa-doa kita kepada Kristus. Bila saya bernyanyi atau membuat sebuah kor di dalam sebuah ibadah, bukan saya supaya dipuji orang lain, saudara-saudaraku, tetapi supaya Tuhan dimuliakan. Kalau saya bernyanyi di tengah-tengah ibadah itu, bukan supaya orang memuji saya, bukan. Tetapi melalui nyanyian kita, orang bisa semakin percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Ibadah adalah praktik hidup keseharian kita yang selalu berpusat dan sesuai dengan perintah Tuhan. Di sanalah misteri ibadah itu kita lihat. Misteri Allah yang adalah kebenaran itu sendiri, yang adalah keadilan. Itu yang pertama.
Mari beribadahlah yang sungguh-sungguh dan di dalam ibadah yang benar dan sungguh kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Yang kedua, mengajak kita semua, saudara-saudaraku, untuk membangun kesetiaan kita di dalam iman percaya bahwa Allah yang kita percayai adalah kita sebut Tritunggal. Dan di sana ada kita lihat inkarnasi Allah melalui Yesus Kristus anaknya. Sehingga apapun dan bagaimanapun dinamika yang kita hadapi di dalam perubahan zaman ini, jangan pernah ingkar tentang imanmu, tetapi selalu percaya kepada Tuhan. Sekarang ini kita ada melihat perkembangan banyaknya gereja-gereja yang disebut dengan gereja progresif yang kita sudah dengar, saudaraku. Buat saya, kekristenan progresif ini hanya mereduksi keinginannya sendiri, suasana hatinya yang terpuaskan, bukan dalam arti berpusat kepada Kristus, bukan memuji, memuliakan Allah itu menjadi pusat ibadah mereka. Dan ada alternatif keselamatan, bukan hanya Kristus yang dipahami dan diyakini sebagai jalan keselamatan kita. Padahal iman kita adalah berpusat, Kristus adalah jalan keselamatan. Oleh karena itu, saudaraku, bila ini ada di dalam kehidupan kita berkembang sekarang, yakinilah bahwa apa yang menjadi ibadah yang sungguh dan benar kepada Tuhan adalah pusatnya adalah Kristus, karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Kiranya semua pekerjaan kita adalah ibadah. Semua profesi yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, dari status sosial yang kita miliki, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam karya kehidupan setiap hari, itu mari kita persembahkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dalam hal pencarian materi, saudaraku, kerja bukan hanya sebatas pemenuhan ekonomi saja, tetapi pekerjaan itu kita lihat sebagai bakti kita terhadap sesama dan ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu, saudaraku, semangatlah bekerja, memuliakan Allah, setia dan percaya kepadanya. Tuhan adalah juru selamat kita bersama. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman kehidupan yang telah kami dengarkan. Sungguh Engkaulah Allah kami yang mengasihi kehidupan kami dan keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Allah, biarlah hidup beribadah kami pusatkan hanya kepada Kristus, bukan diri kami sendiri. Dan biarlah semua umat dalam penyerahan yang sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Sertailah umat-Mu yang sedang bekerja, melakukan aktivitasnya, berkatilah mereka, berikan mereka semangat yang baru, dan Tuhan yang menyertai melindungi jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang bergumul, Tuhan pulihkan mereka dan Tuhan lawat mereka, sehingga mereka bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku semangatlah bekerja, lakukanlah semua pekerjaan kita sebagai ibadah kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu saudaraku.